Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang efek rumah kaca. Berikut adalah anggota kelompok kami. Ini adalah daftar pertanyaan utama yang akan kami tanyakan saat wawancara nantinya. Jawaban Pak Basil mengenai pertanyaan tersebut adalah, menurut Pak Basil, suhu udara yang dirasakan lebih panas dan tidak sama dengan beberapa tahun lalu. Yang kedua, suhu yang tinggi karena jumlah kendaraan bermotor atau mobil, hutan yang ditebang, serta penipisan lapisan ozon. Sarannya adalah menggunakan kendaraan umum. Efek rumah kaca merupakan proses di mana gas-gas di atmosfer bumi merangkap panas matahari. Efek rumah kaca membuat bumi menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali. Pemanasan global. Peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Pemanasan global disebabkan oleh emisi karbon ke atmosfer yang lebih banyak daripada peningkatan karbon oleh tumbuhan. Dampak pada Indonesia. Pemanasan global menyebabkan kenaikan suhu muka laut di Indonesia. Karbon dioksida sebagai gas rumah kaca. Gas rumah kaca adalah gas yang mengakibatkan efek rumah kaca seperti gasnya itu CO2. Nah, efek rumah kaca itu apa? Nah, efek rumah kaca ini terjadi saat sinar matahari mencapai bumi. Permukaan bumi itu akan menyerap sebagian dari cahaya dan memantulkan kembali sebagian dari lainnya. Saat cahaya yang dipantulkan kembali ini mencapai atmosfer, gas rumah kaca akan menyerap sinar inframerah dan memancarkannya kembali ke berbagai arah yang kita rasakan sebagai panas. Nah, molekulnya ini punya range panjang gelombang spesifik yang dapat diserap. Untuk oksigen dan nitrogen, range ini tidak berada di range inframerah. Tetapi untuk CO2, range panjang gelombang berada pada range 2000 sampai 15000 nanometer, yaitu berada pada range inframerah. Sinar cahaya inframerah yang diserap kemudian akan dipancarkan molekul ke segala arah, sehingga radius sinar merah tersebut tidak kembali keluar angkasa. Bagaimana suhu udara yang dirasakan akhir-akhir ini? Panas, panas. Suhunya deketin, nggak kayak beberapa tahun akhir-akhir ini paling panas. Dan di Bogor katanya dingin kan ya? Iya, kalau gini dan kalau siang kan panas. Bagaimana pendapat Bapak terkait hal tersebut? Apakah menurut Bapak karena jumlah kendaraan bermotor semakin banyak atau karena banyak hutan yang ditebang? Ya, tuh karena emisi karena juga penebangan ini apa? Yang sangat untuk puncak sekarang suhunya udah nggak kayak gitu. Mungkin karena lapisan ozon itu sebenarnya kan lapisan ozon itu menebal loh Pak selama beberapa tahun terakhir. Yang menipis itu tahun 90 berapa gitu. Terakhir Pak, apa saran Bapak terkait hal tersebut? Kalau bisa jangan pakai kendaraan pribadi, kendaraan umum kalau mau kemana-mana. Oke ya Pak. Kita tahu bahwa suhu di permukaan bumi itu hangat dan cocok untuk makhluk hidup. Nah, kenapa sebenarnya suhu di bumi itu bisa hangat? Menurut berbagai buku dan sumber-sumber di internet, kita tahu bahwa suhu tetap hangat itu karena gas rumah kaca. Jadi gas rumah kaca ini dapat memantulkan kembali cahaya matahari ke bumi sehingga tetap hangat. Begitu kan biasanya penjelasan yang kalian dengar. Nah, tapi sebenarnya bagaimana yang terjadi apabila tidak ada matahari? Apabila tidak ada matahari, tentunya suhu di bumi akan sangatlah dingin, hampir mencapai titik 0 Kelvin, di mana tidak ada pergerakan kinetik yang terjadi di antara molekul. Nah, pertanyaannya, sebenarnya bagaimana sih yang terjadi apabila tidak ada gas rumah kaca ini? Jadi apabila tidak ada gas rumah kaca, kita bisa tahu bahwa suhu bumi sangatlah dingin, di bawah 0 derajat Celcius. Tapi kenapa? Padahal sebenarnya matahari sudah panas kan? Jadi sinar dari radiasi dari matahari dalam bentuk gelombang elektromagnetik akan sampai ke bumi, ke permukaan bumi, yang mana radiasi elektromagnetik ini akan diserap, yang kemudian akan menghangatkan suhu permukaan bumi. Nah,
Berdasarkan black body radiation, secara simpelnya, benda yang semakin memanas dalam temperatur apapun itu akan memancarkan radiasi thermal dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nah, pancarannya ini hanya bergantung pada suhunya saja. Jadi, apabila bumi memanas akibat sinar matahari, tentunya akan ada pancaran gelombang elektromagnetik yang keluar sebagai radiasi panas. Nah, radiasi ini berada di spektrum inframerah. Dan jadi semakin tinggi temperatur di bumi, semakin tinggi temperatur permukaan bumi, semakin tinggi temperatur, maka radiasi yang dihasilkan, radiasi akan meningkat juga lebih jauh. Nah, tingkat radiasi yang meningkat dan temperatur yang meningkat ini menyebabkan semakin banyak panas yang diserap dari matahari, maka semakin banyak pula radiasi yang dipancarkan. Pada suhu tertentu, nilai energi yang diserap dari sinar matahari dan nilai yang dipancarkan keluar, nilainya akan sama. Dan bumi akan mencapai thermal equilibrium, di mana suhu tidak akan meningkat lebih jauh lagi. Nah, ternyata suhu ini sebenarnya masih berada di titik di bawah 0 derajat Celcius. Tapi apa yang terjadi apabila ada gas rumah kaca? Jadi, apabila ada gas rumah kaca, kita gambar dulu. Apabila mengelilingi bumi begini, gas rumah kacanya. Ya, gas rumah kaca itu uap air, CO2, gas metana juga ada. Nah, apabila ada gas rumah kaca ini, gas rumah kaca ini akan menyerap radiasi sinar inframerah ini dan akan menyebarkannya ke segala arah. Jadi, radiasi yang harusnya keluar ke angkasa dapat terserap ke bumi dan akan terjebak, bisa dikatakan, di dalam bumi. Ini prinsipnya hampir sama dengan rumah kaca di mana kita menanam tanaman itu. Makanya namanya efek rumah kaca. Karena pada rumah kaca itu sendiri, radiasi sinar matahari dipantulkan kembali oleh kaca, sehingga memanaskan suhu di dalam rumah kaca tersebut. Kalau kita melihat lebih jauh bagaimana spektrum gelombang elektromagnetik dari matahari, kita bisa lihat di sini bahwa 5% berada di range UV, sinar UV, 42% di range cahaya, dan 52% berada di range inframerah. Seperti yang kita lihat, inframerah menjadi salah satu yang terbesar di spektrum sinar matahari ini, 52%. Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya radiasi sinar matahari ini saat mencapai ke permukaan bumi? Jadi, pertama-tama, saat radiasi elektromagnetik matahari mencapai ke permukaan bumi, maka yang pertama kali akan menangkap cahaya radiasi tersebut adalah atmosfer bumi. Nah, atmosfer bumi ini akan menangkap cahaya matahari ini dan akan menyebarkannya ke segala arah, yang menyebabkan cahaya langit di bumi berwarna biru. Anggapannya itu bakal menyebarlah ke segala arah. Dan cahaya yang paling banyak diserap adalah cahaya berwarna merah. Dan yang paling banyak dipancarkan kembali adalah cahaya berwarna biru. Nah, sebagian dari cahaya itu akan juga dipantulkan kembali oleh awan, serta akan juga dipantulkan kembali oleh salju atau juga gletser. Kenapa? Karena mereka punya yang namanya albedo yang tinggi, atau seberapa banyak mereka dapat memantulkan kembali sinar atau gelombang elektromagnetik kembali. Nah, sebagian dari cahaya radiasi yang melewati semua ini tentunya akan juga sampai kepada air, di mana sebagian energinya akan dipakai untuk memanaskan air tersebut. Mereka juga akan sampai ke tanaman, di mana energinya juga dipakai untuk fotosintesis. Nah, barulah sebagian lagi yang tidak diserap, yang tidak dipakai untuk fotosintesis, yang tidak dipakai untuk memanaskan air, mereka akan kembali ke
angkasa. Nah, yang kembali ke angkasa ini akan berada di range, kasih warna merah, range inframerah. Kenapa di range inframerah? Itu berdasarkan black body radiation, di mana cahaya yang terpancarkan kembali berada di range tertentu tergantung pada suhunya. Dan suhu di bumi ini range-nya berada di inframerah. Gitu aja sih, bukan karena ada yang spesial dengan inframerah ini. Nah, lalu barulah cahaya radiasi inframerah ini akan terpantulkan dikarenakan akan diserap oleh gas-gas rumah kaca. Nah, akibatnya apa? Kalau kita kembali ke spektrum radiasi matahari ini, akibat dari gas rumah kaca dan atmosfer bumi, maka cahaya spektrum elektromagnetik yang terlihat akan menjadi seperti ini, di mana kebanyakan radiasi di range cahaya akan tersebar oleh atmosfer, lalu di sinar UV akan diserap oleh ozon, dan beberapa ini ada jurang-jurang di grafiknya. Itu dikarenakan gas rumah kaca, yang mana ini semua berada di range inframerah. Pertanyaannya, kenapa sebenarnya gas-gas rumah kaca ini bisa menyerap radiasi inframerah dan menyebabkan bumi menjadi panas? Apa yang sebenarnya spesial dengan gas-gas ini? Gampangnya, tiap molekul bisa bergetar. Nah, untuk molekul-molekul seperti CO2, H2O, dan CH4, mereka punya frekuensi getaran yang sama dengan frekuensi di radiasi inframerah elektromagnetik. Jadi sebenarnya penyebabnya mereka bisa bergetar itu apabila mereka menerima radiasi inframerah. Nah, saat mereka menerima radiasi inframerah ini, molekul-molekul ini akan mendapatkan energi. Mereka akan bergerak dan meningkatkan energi kinetik yang mereka miliki, maka temperaturnya akan meningkat. Nah, bagaimana molekul-molekul ini dapat kembali ke keadaan equilibrium, keadaan semula? Mereka bisa pertama melepaskan lagi gelombang elektromagnetik, atau mereka bisa menabrak ke molekul lain dan memindahkan energi kinetiknya, sehingga molekul lain akan memanas. Nah, mengapa mereka bisa menerima sinar inframerah ini? Dan bagaimana dengan oksigen ataupun nitrogen? Kenapa mereka tidak bisa menerima sinar inframerah ini? Tidak bisa menyerap sinar inframerah ini? Nah, sebenarnya apa sih yang spesial dari ketiga molekul ini? Jawabannya adalah momen dipol. Oke, kita lihat dulu pertama dari H2O, uap air. H2O adalah salah satu molekul yang punya momen dipol yang permanen, di mana oksigen lebih elektronegatif dibanding hidrogen. Karena itu, persebaran elektronnya tidak merata di antara kedua molekul ini. Makanya, oksigen punya densitas elektron yang lebih banyak, menyebabkan bagian oksigen ini mempunyai momen dipol negatif. Dan hidrogen mempunyai momen dipol positif. Nah, saat ada momen dipol ini, apabila ada gelombang elektromagnetik yang melewatinya, dia akan terserap. Dan gelombang elektromagnetik itu atau foton akan menghilang. Nah, pertanyaannya kenapa demikian? Jadi, gelombang elektromagnetik itu hanya bisa berinteraksi dengan elemen yang punya momen dipol, karena gelombang elektromagnetik bisa dikatakan sama dengan medan elektromagnetik, di mana dia hanya akan berinteraksi apabila ada perbedaan muatan
Lalu bagaimana dengan CO2 dan CH4? Bukannya kepolaritasan kedua molekul ini adalah nonpolar. Tapi kalau kita lihat lagi, satu kuncinya adalah di vibrasi atau pergetaran dari molekul-molekul ini. Jadi CO2 contohnya, misalkan kalau kita lihat CO2 ini adalah nonpolar. Tapi apabila terjadi getaran yang asimetris, contohnya seperti ini, karena kita tahu oksigen lebih elektronegatif dibandingkan karbon, apabila mereka saling mendekat dan menjauh seperti ini, maka densitas elektronnya tidak akan seimbang lagi dan akan menghasilkan momen dipol, di mana karbon yang kurang elektronegatif akan punya momen dipol positif dan oksigen akan punya momen dipol negatif. Sama halnya dengan CH4. CH4 bisa bergetar dan menyebabkan atom karbon ini bergerak. Jadi atom ini bisa bergerak apabila bergetar, di mana akan menyebabkan momen dipol juga. Karena karbon lebih elektronegatif dibandingkan hidrogen, maka karbon akan punya momen dipol positif dan hidrogen mempunyai momen dipol negatif. Kebalikan. Maaf. Maka karbon akan mempunyai momen dipol negatif dan hidrogen akan punya momen dipol positif. Nah, hal inilah yang menyebabkan ketiga elemen ini dapat menyerap gelombang elektromagnetik, terutama sinar inframerah. Karena gelombang yang dipancarkan bumi kembali berdasarkan black body radiation adalah gelombang inframerah. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan nitrogen dan oksigen? Bukankah mereka juga bisa bergetar seperti ini dan memiliki momen dipol? Jawabannya ternyata tidak. Jadi, nitrogen dan oksigen ini adalah molekul diatomik, di mana mereka punya dua atom penyusun yang sama, yaitu oksigen dengan nitrogen. Nah, apabila atom penyusunnya sama, maka persebaran elektronnya akan tersebar secara merata. Nitrogen contohnya akan menyebarkan elektron di ikatannya secara merata. Jadi apabila terjadi vibrasi, apabila terjadi getaran, maka mereka akan bergerak seperti ini. Mereka akan saling bergerak menjauh seperti ini. Sama halnya dengan oksigen, di mana mereka akan saling bergerak begini. Di mana mau sejauh apapun jaraknya, mau sedekat apapun jaraknya dalam bergetar ini, mereka tidak akan menyebabkan momen dipol karena persebaran elektronnya dari tarikan keduanya terhadap elektron adalah sama. Maka mereka kedua benda ini tidak punya momen dipol. Nah, hal inilah yang menyebabkan gelombang elektromagnetik akan tembus melewatinya dan tidak terserap karena mereka tidak punya muatan. Karena itulah oksigen dan nitrogen tidak bisa menyerap gelombang elektromagnetik inframerah. Terima kasih telah menonton video penjelasan kami. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sampai berjumpa di video selanjutnya.